lagi bersama saya Bunga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isu pencemaran pada tanah. Tonton sampai habis yuk. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merusak lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, maksudnya air, permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah air. Limbah air ini terjadi tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat illegal dumping. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat mendampak atau langsung pada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. Oke, di sini saya akan memberitahu komponen-komponen bahan pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, pedagang, pasar, tempat, hotel, dan lain-lain. Kelembangkan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta dan wisata, dan berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan dengan mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan, menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Bahan penyembar itu akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang kita buang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin bisa ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Sampah anorganik tidak terbiodegradasi yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air hingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah. Hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya tanaman sulit tumbuh, bahkan mati karena tidak memperoleh makanan untuk berkembang. Limbah cair berupa deterjen, oli, cat jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat menumbuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua, ada limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah cair yang merupakan hasil pengolah dalam suatu proses produksi. Misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti Hg, Zn, Pb, Cd, dan lain-lain. Dapat dipencemari tanah. Merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Sekian ya guys video dari saya yang menjelaskan tentang mengapa bisa terjadi pencemaran pada tanah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.